Bismillahirrahmanirrahim. Babul Om hari yang bab katakan bilang-bilang itu baris itu aku mau ada bilang-bilang itu wa tayyibin kabiru awal khilil kabiru barobang untung kalimat ikhtilafin awal milik kasirati itu sabab beda-beda amin ada khilafin yang masuk alaya karena itu kalimat lakon mau kita lapangan awal kafir atau kira-kiranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Om alibab mengatakan bilang-bilang itu. Jadi Om teh bahasa nama baris. Nah, secara ada nih itu kata-kata berubah. Definisi Lugo itu kata-kata berubah. Jadi setiap segala sesuatu yang bisa berubah itu adalah i'rab. Contoh
Yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya putih jadi merah, itu hero pada kata berubah. Adapun secara istilah yang mengatur al-i'rabu taghyiru taghyiru awakhir kalimat, berubahnya tuntun kalimat likhtilafil awamil dakhilati. Karena berubahnya tuntun kalimat itu kenapa? Karena ada berbeda-bedanya amil yang asuh, ada khilaf yang asuh alaiha kepada itu kalimat lafzon baik secara lafaznya atau takdir atau secara takdirnya, kira-kira contoh ya, contoh ada lafaz zaidun. Nah, zaidun ini bukan disebut i'rab atau madhi. Kenapa? Karena ini zaidun bukan sebelum dimasuki amil. Baik amilnya, kan amil itu ada tiga. Ya, ada amil, karena amilnya di situ ada apa? Banyak lagi. Ada amil yang pakai. Amil itu adalah tugas, kita punya tugas. Ada amil ropa, ada amil ropa. Amil ropa terus manasab terus ropa Nah, lalu ada kalimat tiba-tiba ada amil yang merupakan ja'a zaidun. Nah, zaidun ini i'rab. Mana yang disebut i'rab? I'rab itu ini tuntun kalimat. Kalau kalimat itu disebut mu'rab, alasnya lanjut. I'rab itu adalah haka atau baris, gitu. I'rab itu tuntun kalimat, gitu kan? Nah, kalau ini yang dunnya itu harkatnya itu disebut i'rab. Nah, adapun kalimatnya lafaz zaid itu adalah mu'rab. Jadi mencara dia mah saya jelas mana? Lintu itu sifat yang berumur bagian kafir. Kafir itu adalah apa? Orangnya. Nah, pekerjaan orang kafir itu kufur. Sifatnya itu kufur. Tiis itu sifat, dingin itu sifatnya. Es itu zatnya lah, ini sama. Yang disebut dengan i'rab itu adalah ujungnya. Ini seperti harkat yang adanya di harkat itu i'rab. Ujung kalimat. Ujung kalimat zaidun itu adalah huruf dal. Di dalam huruf dal itu dia mempunyai harkat. Nah, ini disebut i'rab. Ya. Lalu mu'rab ini lafaz zaidun, lafaznya. Kalau lafaznya itu disebutnya mu'rab, kalau harkat itu disebut i'rab. Nah, yang kita akan bahas adalah i'rabnya, harkatnya. Kenapa ini bisa berubah? Jadi gini, apabila yang i'rab itu adalah apabila ada amil, lalu dia itu bisa berubah. Nah, itu disebutnya i'rab. Apabila ada kalimat tiba-tiba ada amil yang merupakan, contoh ini ja'a ini amil yang merupakan, maka dia jadi ropa, itu disebutnya i'rab, berubah. Datang amil kasar, ropa itu zaidah. Bukan? Berubah kan? Yang ini dibaca dun, zaidun. Sekarang ada amil. Kan ini zaidun kenapa? Ada amil yang merupakan. Tiba-tiba kan di sini
Ya, pemahaman. Ulangi. Ini jangka hati. I'rab itu ada taghyir awakhir kalimat. Berubahnya. Kan maksudnya berubahnya kalimat akhir kalimat. Maka akhir kalimat apa itu? Dapat dal. Kalau dapat zaidun ya. Dapat dal. Berubahnya itu bukan hurufnya, awas. Bukan lafaznya yang berubah. Awakhir kalimat. Listilafil awamil, karena beda-bedanya amil. Beda gak amil antara lafaz amil ja'a dan amil ra'aitu? Beda gak? Beda. Ja'a itu amil yang merupakan, ra'aitu itu amil yang menaksamkan. Ada yang asuk kemana? Ke kalimat. Alaiha kepada itu kalimat lakdon. Ini secara lapan dulu. Kita bahas secara lapan. Ya. Ja'a Zaidun. Nah dia dikatakan harakat topak. Kenapa? Karena dia ambil ja'a itu atau maksud ambil topak. Lalu datang ke ambil nasab. Ro'a itu Zaidan. Berubah nggak? Berubah kan asalnya Zaidun. Amil apa? Kan di sini berbeda-bedanya amil. Beda nggak amil ja'a dan amil ro'a itu? Beda kan? Amil itu adalah kalimat yang memerintahkan. Bahasa bentuk agama yang memerintahkan. Kalau dibahas apa itu amil secara yang menang? Tidak apa? Yang memerintahkan amil. Nah, ja itu adalah amil yang memerintahkan harus jadopak. Gelapan Zaidun. Ja'a Zaidun. Datang amil nasab yang dia perintahkan untuk menasabkan. Ro'a itu Zaidan. Robahkan antara Zaidun ke Zaidan. Kenapa robahnya? Karena amilnya beda. Disebut mu'rab. Gini. Pai ditabrik pekerjaan. Punya pimpinan berapa? 3. Kata pimpinan pertama, baik, kamu tolong potong kangkung. Dan ada potong kangkung, datang pimpinan kedua, baik, tolong kamu potong timun. Ulangi, baik, tolong potong itu sawi. Potong. Nah ini sebutnya potong. Amil yang pertama, yaitu menugaskan upaya itu untuk memotong kangkung. Lakukan oleh yang pertama. Amil yang kedua, yaitu menugaskan upaya itu untuk memotong timun. Dilakukan oleh upaya itu. Amil yang ketiga, pimpinan amil yang ketiga memerintahkan upaya itu untuk memotong sawi, dilakukan oleh pai yang memotong sawi. Nah, pai itu disebut mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah. Orang yang bisa mengikuti aturan. Kedua bahasa ini bisa berubah. Itu disebut orang baik, itu berubah. Itu disebut mu'rab, itu berubah. Berubahnya itu cuma kalau dalam kalimat, berubahnya itu bukan semuanya. Zaidun jadi Zaidnya diganti sama Allah, bukan. Tapi di sini bahasanya di awal akhir kalimat, di akhir kalimat. Akhir kalimat lafaz Zaidun itu apa? Dal. Nah, yang jadi berubah ini kalau lafaz Zaidun bukan huruf dalnya yang berubah, tetapi i'rabnya apa itu? I'rab harakat. Pekerjaan lah, bukan pekerjaan. Suka mencapai kata pimpinan depan, kamu harus potong saya tiba-tiba pai jadi berubah. Menang jadi aww. Lain Pak. Tapi pekerjaannya itu yang berubah. Kalimat itu kan harakat itu yang berubah. Oke? Nah dipakai contoh ke situ dipahami.
Sama. Jadi jahat Zaidun. Amil ini yang menugaskan Zaidun itu menjadi rofa. Jadi rofa Zaidun. Roa itu Zaidan. Roa itu ini adalah amil yang menasabkan. Harus kalimat ini dinasab. Zaidan. Roa itu Zaidan. Nasab apa? Hah? Nasab itu mun bahasa dasar nama patah. Mun cara hakatna asal dari nasab itu hakat patah. Kalau dibahas asal dan non DRT gitu. Nanti ada kan. Terus ada khafat, mau itu bisa ini. Zaidi. Nah, ini rubah nggak? Antara asal katanya dun ke dan itu berubah nggak? Berubah. Lalu berubahnya kenapa? Karena ada amil yang memerintahkan. Langsung ke dan itu ke din. Berubah nggak? Berubah. Berubahnya kenapa? Karena ada amil yang memerintahkan. Apa? Bukan berubahnya sendiri, tetapi dia berubah itu karena ada amil yang memerintahkan. Amil yang masuk kalimat itu. Berarti amil yang memerintahkan kepada kalimat itu. Oke? Sejauh ini bisa dipahami? Nah, mana yang disebut dengan i'rab ini nyawa ya. I'rab itu kalau mau pekerjaannya lah, bukan orangnya. Ya, pekerjaannya. Nah, antara dun dan disebut i'rab. Ketika pekerjaannya itu bisa rubah-rubah karena ada amil yang memerintahkan, maka kan memerintahkan orang itu, amil itu memerintahkan ke pekerjaan atau kepada yang disuruh mengerjakan. So, amil itu memerintahkan itu ke pekerjaannya apa ke orangnya? Ke orangnya kan. Pei tolong potong kangkung. Nah, bisa nggak? Kangkung potong. Tidak menyuruh ke orangnya, setelah potong sendiri kangkung. Bukan. Nah, orangnya itu atau kalimatnya itu, kalau kalimatnya, lafadznya itu atau disebut kalimat itu adalah mukrob. Jadi kalau dilihat dari kalimat maka disebut mukrob. Artinya orang yang bisa berubah karena ada amil yang memerintahkan. Paham? Bedanya murab sama i'rab? Hah? Murab sama i'rab? I'rab itu pekerjaannya. Mukrob itu orangnya gitu. Berarti yang merubah itu bukan orangnya tapi pekerjaannya. Itu maksudnya. Nah, yang berubah itu bukan kalimatnya, tetapi i'rabnya yang berubah. I'rab itu pekerjaannya, kalau dalam lafaz, dalam kalimat, i'rab itu harakatnya, sesimpel harakatnya. Gitu. Kalau dilihat dari harakat, mu'rab itu adalah kalimatnya atau lafaznya, kataknya. Zaid itu kan kalimat atau lafaz. Nah, ini disebut lafaznya itu disebut mu'rab. Mu'rab itu apa? Kalimat yang bisa berubah. Berubah apanya? Berubah i'rabnya gitu. Mu'rab itu adalah kalimat yang bisa berubah i'rabnya karena ada amil yang masuk, yang memerintahkan boleh. Nah, kalau berubah itu, pai itu adalah orang yang bisa berubah. Berubah apanya? Berubah orangnya bukan. Berubah pekerjaannya karena ada pimpinan yang memerintah. Oke, mu'rab. Maka orang itu harus menjadi mu'rab. Kata Allah teh, manusia, kamu jangan berjudi karena itu haram. Itu dilarang, diperintah oleh Allah untuk menjauhi judi. Ikuti. Nah, disebutkan Allah. Jadi orang yang berubah
pekerjaannya ketika karena ada amil atau ada yang memerintahkan. Kalau di sini itu jelas amilnya masing-masing punya tugas. Kalau ja itu termasuk amil yang harus merupakan, tidak mungkin dan dia tidak punya hak. Ja itu harus tugasnya itu untuk menasabkan, merubah lafaz ja itu menjadi fathah. Dan ja juga tidak bisa merubah menjadi kasroh. Kalau itu juga sama. Ini masing-masing tugas gitu. Tapi pada ini pakai kan masing-masing job kan, masing-masing tugas. Tidak boleh tugas itu sebenarnya itu secara aturan. Yaitu apa? Malah bagian inisiatif, betul apa? Sini kamu bersini. Itu dia bukan operasi sebenarnya. Nah, ketika seperti itu jelas sama. Itu kan. Ini tugas. Lah menurut oleh kalau ja'a Zaidan itu tidak boleh ketika dia mengikuti maksa. Nah itu dosa. Salah. Itu berarti salah. Jadi begitu. Gitu. Aturan negara tema. Polisi menangkap orang yang telah berbayar pajak, itu kan wewenang, itu kan harusnya sangat lah, gitu kan? Berarti harkat yang berubah itu irofnya. Harkatnya lah, kalau bahasa secara gampang harkatnya. Secara kalimatnya itu murob. Kalimat atau apa itu disebut murob. Jadi orangnya gitu loh. Bisa berubah. Nah yang menjadikan permasalahan ini bukan mukrobnya, tetapi yang kita bahas ini rohnya pekerjaannya. Disebut roh. Nah, ketika kita bisa mengetahui bahwa ini irobnya bisa berubah jelas, pasti kita mengetahui ini kalimat mukroh. Nanti kesananya kita untuk mengetahui kalimat ini kalimatnya mukroh atau bukan. Nah, ketika kalimat mukroh itu nanti ketika kita baca kitab, oh ini kalimat mukroh nih, Ja'a Zaidun Ra'aitu Zaidan gitu, karena ini kalimat mukroh. Nggak boleh. Oh ini jangan lihat Zaidun ini kalimat mukroh. Ketika dia katakan kalimat mukroh, ketika ada amil rofa, maka dia harus rofa. Ketika dia amil nasab, gitu kan? Ketika ada amil nasab, maka dia nasab. Gitu. Biar mengetahui ada murab, ada mabni. Maksudnya ada murab, ada mabni. Kan ini murab, dan langsung ada mabni. Mabni ada bina. Bina itu pekerjaan, mabni itu orangnya. Kalau mabni itu, walaupun ada amil, berbeda-beda amil yang merintah, dia tidak akan pernah mengikuti. Kata amil, kamu sopan, diam, aku nggak main. Pak, potong saya, potong kamu ini, potong kamu. Kemudian dia potong pisang. Udah, dari dengin aja, bapak, mungkin sebulan. Pak, potong timun, jadi dengerin. Gitu ya, potong kamu, potong pisang. Pak, potong sawit, tetap didengar, potong pisang. Buru-buru kan, padahal lah gitu ya, nggak bisa diatur ya. Kalau anak yang bagaimana? Ja'a huwa. Ra'aitu huwa. Itu huwa. Ini di luar dari ini kan ya Pak? Hah? Di luar dari ini kan Ada lawannya. ada lawannya. Kan itu kan ngebahas menurut murabnya. Nah, di dalamnya itu di penjelasannya ada mabni. Tidak tahu kok
mu'rab itu bisa berubah. Bagaimana tidak bisa berubah? Anda tahu. Cara sistemnya itu bagaimana? Ma'ruf itu dibuat. Datang lapan buat datang ibu amil tukang ropak, hei kamu harus ropak, jarak aku harusnya jarak, dan ropak kan mencemari semua si rawana ke rumah, imam itu jarak gua amarnya juga datang ropak, datang kami nasab pun, nasab, kalau air itu dia apa kali itu bukan karena ada air itu, bukan, karena dia memang karena itu karakternya, asalnya kan dua, nih, asalnya dua. Nah, buah ini ketika ini dia itu bukan disebut mu'rab, bukan disebut mabni. Sama dapat lafaz zaidun. Zaidun, lafaz zaidun asalnya zaidun. Nah, ketika belum ada amil yang masuk, ini bukan disebut mu'rab, bukan disebut mabni. Kenapa? Karena mengetahui seseorang itu penurut dan tidak penurut itu ketika ada yang memerintahkan. Bagaimana dia disebut penurut? Karena dia itu tidak ada perintah. Bagaimana dia itu disebut orang yang tidak penuh karena dia tidak ada perintah. Kan gitu. Oh, si Pak mah penurut ya. Penurut tuh. Tidak mungkin teman-teman tidak bontek, tidak motong timun. Enggak disebut dia itu tidak penurut. Kenapa? Karena enggak ada yang merintah. Gitu. Awalnya Pak itu memang pekerjaannya tukang motong sayur, maaf itu motong kamu, tiba-tiba ada yang mengatakan si P itu bukan orang yang nurut. Kenapa bukan orang yang nurut? Disebut orang yang tidak penurut. Gitu kan. Itu motongan timun. Kan dia kan ini kan belum ada perintah. Kalau dia diperintah, hei kau potong timun, terus dia nggak nurut, nggak potong timun, baru disebut dia tidak penurut. Atau P itu orang yang penurut. Kenapa dia orang penurut? Gitu kan. Sedangkan belum ada perintah. Potong kamu itu sama potong kamu itu bukan seperti perintah. Emang saya mau kayak gini potong kamu. Nah ini sama. Zaidun itu dia itu bukan belum disebut mu'rab atau mabni sebelum ada amil yang memerintah. Tiba-tiba ada amil ja'a Zaidun. Nah Zaidun itu dia dunia itu karena ada amil untuk memerintahkan ropa. Baru disebut penurut atau mu'rab. Ro'a itu Zaidan. Dia itu dan itu karena ada yang memerintahkan harus nasab. Baru disebut mu'rab. Maruf itu bizaidin, dia itu zaidin, din itu karena dia ada yang memerintahkan, bukan keinginan sendiri. Nah, huwa juga, huwa ini belum disebut penurut atau tidak penurut, pembangkangan mencari. Kenapa? Karena belum ada yang merintah. Tiba-tiba huwa ada yang datang, ambil ropa, hei huwa, kamu harus ropa, jarak, kata dia man kamu ropa huwa. Diperintah ropa, hai potong timun, kata potong kangkung. Seperti hanya tingkah dia itu seperti itu. Roa itu gua, kita roda sampai minggu, mau tuh mingguan, gitu. Terkenal, hai potong kangkung. Nah, orang potong kangkung memang dari nama potong kangkung untuk kita berarti perintah. Nah, ya. Makanya lawannya nurut, tidak nurut. Itu kan orangnya penurut dan tidak penurut. Pembangkang, gitu kan. Baik lawannya buruk. Tidak mengikuti perubahan. Iya. Tidak mengikuti perubahan. Awas kan panggil lain. Bukan itu. Dia itu mabni. Sebut tadi kalimat mabni. Maka ketika ada kalimat mabni masuk kami ini jangan dirubah. Oh ini kalimat mabni, ketika ada ropa jangan dirubah menjadi ropa, Artinya kondisinya nanti ketika kita membaca huruf yang tidak ada harakatnya. Oh itu ternyata kalimat mabni. Datang ambil ropa jangan diropakan karena ini kalimat mabni tidak boleh dirubah dengan jarak bu salah. Roa itu kan dengan asal tidak. Nanti yang kata. Ja'a filun madi wa isim mabni gitu kan mabniun ala fathi. Jadi
Ja'atnya fi'il mati. Ngarof fakir. Huwa itu segatnya jadi fakir. Sedangkan fa'ilnya ketika rofa. Ya jika di tempat nol, di tempat mabni. Makanya mau di patah. Itu turun nama rofa, tapi merah patah. Cukup memang. Kan mabni tidak perlu. Nah orang itu jangan jadi orang mabni. Paham? Ya. Jadi bahasa nama luzumu awakhir kali halatan wahidatan. Mestinya tentu kalimatnya tinggal sehiji halatan wahidatan, tinggal sehiji. Sama seperti di sini. Bina. Ya, ini baru dalam lafadznya. Oke? Lafadznya. Lafadznya terlihat kan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin karena ada amil. Ini lafadznya. Secara kasar patah lah. Ada yang berubah secara takdir. Lafadznya ada yang tidak berubah. Lafadznya tetapi dalaman-dalaman itu hakikatnya itu tidak berubah. Contoh. Ja'al fatah. Untuk takdirin ya, saya takdirin. Ja'al fatah. Asalnya ya, asal katanya tetap fatah, al-fatah. Al-fatah. Jadi ja'al marofu bil secara lafaz dia memang tidak berubah. Ja'al fatah harusnya dia itu ja'al fatayu. Terus ra'aitu fataya marofu bil fatahi harusnya, tapi ini ja'al ada rofa, hingga ja'al fatah tidak berarti ja'al fatah, ra'aitu fatah, marofu bil fatah. Apakah ini mabni? Tidak. Ini mukrob akan tetapi secara takdiri. Artinya, secara takdiri itu secara lafaznya dia itu tidak berubah, tapi secara makna, secara dalamnya dia berubah. Dengar. Makanya soal Quran yang nanti akan berubah. Asalnya ja'al fatah harus ja'al fatayu. Kenapa nggak dibaca fatah, walaupun fatah, maupun fatah? Itu secara takdir, tidak secara makna. Lalu bagaimana sih kalimat yang mana yang harus secara takdir itu tidak boleh secara makna? Ini tidak boleh dilafalkan, tidak boleh takdir, tidak boleh didahirkan, dirubahnya. Jangan dibaca ja'al fatayu, tidak boleh. Kenapa? Karena ini dia itu benar-benar harus takdir, harus dalamnya apa yang boleh diperlihatkan. Nah ini tidak magang dalam sholat. Orang itu tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau berbuat baik ya. Ini ya. Supaya tidak pernah mau berbuat baik ya. Disuruh amal ini tidak, amal itu tidak. Padahal dia itu beramal baik.
Tetapi dia tidak mau diperlihatkan karena jaga riak kan gitu. Tidak mau diperlihatkan. Penting nggak? Maksudnya. Dia tuh berubah. Kata ini kata aturan nggak ada yang sholat 5 waktu. Dia sholat. Tapi orang itu isyuknya terang sholat. Kayak sholat tuh isyuknya mah terang sholat. Isyuknya mah terang puasa. Kenapa jam-jam baik? Padahal apa itu jam-jam seger terus. Orang yang lakukan puasa kan gitu ya, terlihat ya. Musuh khusus untuk puasa wajib. Kenapa? Karena itu dia setelah ini terlihat. Nah, ini mah dia dilihat oleh kita itu terlihat itu tidak berubah. Tidak beramal, tidak mengikuti aturan. Tetapi dia itu berubah secara dalaman. Artinya tidak terlihat. Berubah tidak terlihat. Dan tidak boleh diperlihatkan. Nah, harus gitu, baik. Jadi orang itu ketika beramal baik itu harus menjadi takdiri, murabbi menurut secara takdiri. Jangan ditempok, kamu jangan ada. Gitu. Tapi EKOB masih kena ada punya nilai bagus, baik secara EKOB. Dia masih mau beramal, masih menurut seperti aturan daripada tidak sama sekali menurut aturan ini. Kita itu gue makan palingnya. Berarti takdir itu berubahnya tidak terlihat. Secara takdir itu kira-kira tidak dalamannya berubah. Lamun ditengongkeun teh mah baik kalau ditengongkeun teh mah dia itu dulu ada ditengongkeun teh mah bae salat ditengongkeun teh mah mentara susumputan salat yang sedekah ditengongkeun tah aing sedekah gitu. Jangan katayu ditengongkeun teh mah. Kalau itu kataya malah tuh bila katai gitu ditengongkeun teh. Tetapi ini tidak boleh ditengongkan gitu. Nanti dia mana wae anu secara takdir ada isim manqus ada isim maksud gitu ya. Jadi itu saya lalu lah kalau dia Berarti inti kalimatnya mas sebenarnya sama. Ini kan ada 3 tuh Ustaz. Iya. Cuma kalimatnya sama. Sama kan yang lupa itu bukan kalimat, kalau itu kan itu. Dua. Iya, artinya amalnya akadnya, tapi tiba-tiba dia tidak berubah. Bukan berarti tidak berubah, akan tetapi dia dalamannya tidak terlihat, takdiri. Bahasanya tapi itu tidak terlihat. Amal nanti berbuat baiknya dari kita mau tidak perlihatan gitu kan. Berarti lafaznya itu berubah, intinya mah enggak. Oh sini, lamun dibahasakan dengan amal ini ya masalah itu teh. Enggak, ini secara kalimat ini berubah secara lafaz. Memang bentuk lafaznya terus berubah. Kalau ini mah lafaznya nggak berubah, tetapi dalaman itu berubah. Takdir, namun takdir itu kalau ditakdirkan, kalau dikira-kira lah, dikira-kira mah berubah ya, padahal berubah. Secara dikira-kira, kita kan enggak. Pasangan kan dikira-kira. Kira-kira si P itu nggak berubah, padahal berubah gitu. Kira-kira kayak itu tidak pernah menurut. Itu setelah kira-kira, karena menurut kalau ini terlalu pikir, oh ternyata menurut gitu. Si P itu kayak nggak pernah puasa, dia nggak menurut Allah terus puasa. Dia tuh punya pikiran kira-kira kan. Pas di dalam gambar itu ditelusuri, oh ternyata pengen buka puasa ternyata gitu kayak. Jadi kira-kira mah, kira-kira mau dia nggak berubah nih, gitu kan? Nggak berubah dia. Tapi pas dilihat oh ternyata berubah gitu kayak. Kira-kira itu tidak berubah. Berarti lafaznya tidak berubah, tetapi dalam isinya itu sudah Iya. berubah. Berubahnya seperti itu. Makanya kalau ada seperti itu sebutnya takdir. Nah kalau ini mah tetap mabni beda lagi. Kalau mabni
Jadi sarana jadi irob ternyata berubahnya tingkah gitu. Awal itu tingkah. Kita duduk jadi berdiri gitu. Tingkah kan. Berdiri nih, tiduran itu bertingkah. Barobana tingkah tumpul kalimat. Bila tengah kusabab asupna pirang-pirang amil anu beda-beda. Kadarika namu zaidun. Painau qabla dukhulil awam ini. Nah, painau bisa terjadi qabla dukhulil awam ini sampai asupna amil mah mau kupin anu mau kupan itu laisa mau bang malah umpamanya laisa lain eta jaidan lapan jaidan muroba eta kalimat muroba lama pian yang lain eta kalimat mabnian wal marfu'an yang lain kalimat muroba wala ghairi yang lain wala ghairi yang lain itu kalimat salah yang diatas dari ropa nasar jr itu maksudnya. Jadi ketika kalimat murob itu bisa dibedakan mana murob dan tam itu ketika aman sudah masuk. Ada yang memerintahkan, dia berubah mengikuti perintah maka disebut murob. Berubahnya itu apa? Ikrobnya, apa bukan mikrobnya yang berubah. Jadi ketika pekerjaan itu berubah maka orangnya disebut nurutlah. Antara mana kalimatnya anu mabni teh biasanya kalimat fiil mana fiil amar fiil mudhari fiil mudhari berapa bangun nawasif dan tujuh ayat surah atau menjadi lam yansur yansur muhabis yansur muhabis pantang taduhan lempak bahwa fiil itu menerima karena opan kayak selanjutnya itu baru definisi i'rab ya terus sebalik kan babul i'rab bi al-i'rab wa tabdil awal kali kalimlis fil afil amam bil dakhilati alaiha lafdun ya disebut lafaz berubah lafaz secara lafaznya gitu au takdiron maka dia berubah kata kan takdir itu mana wae dua ya isim maksud maksud dan isim mantus. Nomor semua isim maksud dan isim mantus kayak dua jalur perintah di masa libat kan namanya kengasaan yang memperkenal dunia itu yang sangat sekali harap bahwa isim mantus kosio isim maksud kosio kan gitulah pernah contoh takdir seperti itu tapi ja'al kodi bil itu kodia waktu kodi aja dia mau bil kodi nah ya kayak enggak ketika ya baca kitab dulu jangan nasoro patayu wah dibaca patayu bener nasoro pata nasoro dengan sahal pata seorang pemuda gitu. Markatan jadi Nasrul sudah menolong seorang pemuda kepada pemuda itu sudah menolong seorang perempuan gitu. Jadi membahas Nasrul kata markatan nah, bahasa
Sampai ke bahasa terjemahkan bahasa Indonesia, maka ikuti grammar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Gitu ulang. Sudah menolong terjemahan teh. Sudah menolong sahabat pemuda, sudah menolong pemuda perempuan. Nah, gitu. Seorang pemuda sudah menolong perempuan. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Arab, gunakan grammar bahasa Arab. Ketika menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka gunakan grammar bahasa Indonesia. Naon terjemahna. Gitu. Kecuali lamun pengertian perkata gitu. Beda lagi. Pengertian perkata seperti nasoro dan sebelumnya saya jadi amal pakai amal kayak amal dan perkata. Kamu terjemahkan nasoro jadi amal, terjemahkan langsung. Jaya sudah menolong amal, itulah sudah menolong Jaya amal. Ka amal kepada amal itu. Rancu. Maka grammar dan bahasa itu grammar. Ada misalnya grammarnya SPO lah, subjek itu disebut predikat. Terus objek kalau untuk objek itu yang Karuma Zaidun sudah mulia Zaid, tapi cuma Zaid sudah mulia. Jadi tidak mulia Zaid, tidak usah Zaid sudah mulia. Subjek itu lah. Duriba Zaidun, geus teureun saja di Zaid. Biasanya beri Zaidun, Zaid sudah dipukul. Itu sudah dipukul Zaid. Nah, gunakan Zaid sudah dipukul. Kecuali tarik menerjemahkan pengertian perkara. Bisa dipahami untuk satu baris ya. Ini esainya yang bisa mengarah dari bisa mata tidak bunyi. Esai. Cuma tadi artinya berubahnya akhir kalimat karena beda-beda amil terus lanjutannya. Labdon alaiha beda-beda amil baik secara lafaznya atau takdir atau secara kira-kiranya. Artinya adalah kitab itu bos. Boleh kita oke, artinya kita baca. Gabungan kayaknya nanti ditempelin, Robert tempel. Robert tempel. Ngarah kayaknya gitu, oh ya Allah tanah gitu. Nah kan namun gitu mah secara kira-kira, yang biasa kira-kira terus kira dua gitu, kira-kira. Nah, bahasa Arab ini kira-kira terus kira dua kan gitu. Bapak dua ibu dua, bapak maksudnya ibu-ibu gitu. Bapak dua ibu dua. Jadi terlalu ini cuma secara kira-kira terus kira-kira panjang mana banyak karena namanya bisa bilang bahwa ini bukti kita itu ngaji, kita ada soal tanah gitu. Jadi kita begitu pertama maju, kita banyak. Lalu kita baca deh. Dengan doa, tulisan dari saksi kita baca. Tapi itu terhadap ada di tempel lagi. Ini udah catatkan udah ada nih, biar Kalau bisa jangan tempel di slide aja. bisa lihat. Begitu kan ada apa terus cuma yang punya baru apa yang lupa kalau ada ini kan ada nanti beli lagi kalau bisa baca jadi beli baca aja yang baru Takut gak tahan. ya nggak apa-apa penting kayak jadi saksi ya. Ya Allah tuh saya minta kita dari kita ayat saya tanah itu kalau nggak pernah ngaji tidak buku saya sih tidak buku yang kita buku nah kemudian kita menempel gitu sewaktu kita mencopot kalau pas gimana kan kalau ini kan walaupun selebarannya hilang lepas pas depannya ini udah ada kan artinya ya enggak tapi juga dari kalau copot kalau nggak sobek tetap aja kan lepas dari aslinya. Kalau Arab mah sebenarnya simpel ya. Gimana bisa salah? Berubah. Oke.
Jadi ikram itu bahasanya sama, bahasa sederhana Paris. Jadi bagi dari ikram pembagian secara global dampak dibagi dua. Ikram secara intinya dibagi dua, karena ikram secara harta atau secara huruf. Kalau ngerti, baca artinya masing-masing. Kalau ngerti, tenang dulu. Ngaji lagi kayak seperti kita melihat orang yang melukis. Dia nggak dibilang melukis apa. Kalau bagaimana itu jangan pula. Ini gambar apa sih? Kita hati. Bikin apa sih? Bikin gambar apa sih? Ayo nggak tamat. Oh dia membuat film mana gitu. Oh buat naon. Yang itu ngaji. Terus masuk ada cantangan. Terus angus. Oh masuk kakinya. Ngaji. Kita ngaji alat lah. Nah, masih banyak sih pakai ada baru terasa. Berarti Eropa yang di sini itu masih secara global maksudnya? Apa? Gak menjurus ke harkat ataupun ke kan ada dua tadi yang Eropa harkat sama huruf. Oh itu nanti Jadi masih global. Ini mah maksudnya definisi untuk ikram gitu. Nah itu secara definisi ikram itu berubah. Nah, adapun nanti perubahan itu ada bagaimana nanti ikram itu kan baris itu kan ada baris angka, ada baris huruf itu mah beda kan dipilih tapi penjelasan. Oh lebih dalam itu. Jadi secara global, kemudian secara definisi lah. Rokok itu adalah kumpulan antara tembakau, cengkeh, dan bahan-bahan ini lalu diliting itu rokok. Nah, rokok nanti kalau dibagi bukan rokok baik secara rokok yang dibakar, sama rokok elektrik, itu jelas. Saya sama-sama rokok elektrik disebut Pak Petel, ya hasil kene. Oke, sekilas ini, ini gitu ya sama ya. Jadi kalau mabni itu adalah kalimatnya atau lafadznya, kalau bina itu adalah harkatnya atau harkatnya. Kalau mabni itu adalah lafadznya atau kalimatnya, lawan mukroh berarti mabni lawannya mukroh. Kalau bina itu adalah lawannya ikroh, itu kan harkatnya berubah. Kalau bina itu harkatnya tidak berubah, barisnya tidak berubah. Justru dalam kalimat mati jadi mukroh salah. Itu dalam kalimat. Tapi kalau dalam akad mati harus jadi mukroh. Kalau kalimat itu ya salah. Kalimat mati itu jadi mukroh. Jadi dia pada merubah. Yang berubah itu awas bukan mukrohnya atau mati, bukan lafadznya, tapi ujung kalimat itu ujung lafaz. Ja'a bihun berubah. Oke, bisa dipahami?